Yo, what's up Sobat UPJ, welcome back to POV Podcast on Video, only on UPJ Bintaro. Woo! Alright, so begin with me, it's your boy Dika, and I'll be your host for today's episode. Jadi, pada kali ini kita akan ngobrol bareng nih bersama mahasiswa kita, mahasiswa UPJ yang udah jadi duta. Nih, gila keren banget, duta dari kesehatan mental cuy. Karena kan Gen Z sekarang tuh kayak lebih apa-apa kesehatan mental, mental illness, whatever it is. Aduh, pokoknya apa-apa mental illness deh. Oke, sekarang udah ada narasumbernya, boleh kenalin? Oke, siap. Halo Sobat POV, perkenalkan aku Muhammad Eksai Diksan dan aku terpilih menjadi Duta Kesehatan Mental Indonesia mewakili Provinsi Jawa Barat gitu. Wih, keren banget, tepuk tangan dulu dong. By the way, kan kalau misalkan mau jadi duta ya kan, Eksa, ada kayak mungkin ada prosedur ya gitu kan, ada pemilihan ya, ada seleksinya. Nah itu kamu ada ini nggak dapat info dari mana deh kalau misalkan ikut-ikutan kayak gitu? Terkait informasi ya, jadi sebenarnya buat informasi tuh aku kan sering main Instagram gitu kan, coba scroll gitu. Cuman pas aku pernah lihat insight dari Instagram tuh, ternyata aku main Instagram mau banget gitu. Nah akhirnya aku carilah yang positif gitu biar nggak scroll aja. Akhirnya aku nyarilah ke duta-dutaan gitu buat nambah JSDP juga kan awalnya gitu kan. Dan akhirnya ketemulah namanya Duta Kesehatan Mental Indonesia dan ini juga sesuai dengan prodi aku di psikologi kan. Jadi bisa survive lah gitu, paham terkait sedikit tentang kesehatan mental gitu. Emang ada ini ya, ada relate-nya? Ada relate banget. Iya sih bener sih, karena kan psikologi mental ada lah. Ada, dipelajari juga. Gitu. Oke. Tapi kamu semester berapa sekarang? Sekarang baru semester 2, next semester 3 berarti. Oh, semester 3 cuy, udah jadi duta, keren banget. keren. Oke. Kan kamu kan tahu informasi ini kan dari Instagram kan? Betul banget. Itu kan kayak apa ya, pastinya kan kamu ada persiapannya gitu. Itu kamu kayak gimana persiapannya? Oke, jadi buat persiapan tuh tadi balik lagi di awal aku kan nyari nyari kegiatan yang positif gitu di Instagram kan. Buat namanya JSDP juga lumayan gitu kan. Nah, akhirnya aku persiapkan gitu diri aku buat mengikuti kedutaan ini gitu. Terus aku cari-cari lah, terus dari situ aku mulai mempersiapkan, riset nyari-nyari ini apa sih gitu. Nah, akhirnya pas aku udah tahu, nah aku mulai deh coba masuk ke Duta Kesehatan Mental Indonesia gitu. Kenapa tuh? Kenapa duta kesehatan mental? Kan banyak tuh duta kayak misalkan duta bahasa, duta pariwisata atau bahkan duta ya fashion mungkin ada nggak sih duta fashion? Ada. Oke. Banyak. Coba boleh jelasin nggak? Iya sebenarnya emang banyak banget dan aku juga pengen nyoba gitu kan. Cuman aku masih kurang pede gitu nyoba ke duta-duta yang lain. Nah, aku lumayan pede masuk ke Duta Kesehatan Mental Indonesia karena sesuai juga dengan prodi aku dan lumayan unik juga gitu kan. Unik ya. Makanya aku coba di Duta Kesehatan Mental Indonesia gitu. Aku juga punya beberapa dasar ilmunya yang aku dapat dari UPJ gitu kan di psikologi dan akhirnya aku terapkan di Duta Kesehatan Mental Indonesia dan worth it gitu. Sebenarnya aku juga baru dengar sih ada duta kesehatan mental gitu kan. Baru banget ya. Iya. Itu kamu boleh nggak diceritain proses tuh dari awal sampai akhir gimana kamu bisa kepilih dari jadi duta kesehatan mental? Oke, boleh banget. Jadi dari awal aku kepilih sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi sebenarnya Duta Kesehatan Mental Indonesia ini aku pertama lihat emang dari Instagram gitu kan. Walaupun di beberapa website juga ada terkait registrasi dan sebagainya gitu, open recruitment-nya. Nah, akhirnya aku coba buat mendalami gitu apa sih itu, aku pelajari dulu, terus aku coba daftar. Nah, daftarnya ini juga lewat link Givrom biasa gitu lah. Nah, nanti setelah itu kita diseleksi melalui psikotes dan sebagainya gitu, di interview juga gitu deh pokoknya. Ditanya terkait kesediaan waktunya, luang apa enggak gitu, karena kan lumayan padat juga ternyata kegiatan dari Duta Kesehatan Mental Indonesia ini gitu. Dan akhirnya aku coba dan akhirnya lolos gitu. Wih, keren banget. Berarti cukup banyak ya prosesnya? Ya lumayan panjang. Tapi kamu sampai sekarang ini udah berapa lama by the way? Udah 2 bulan. Oh 2 bulan? Oh lumayan lah, lumayan lama ya? Lumayan. Itu kira-kira kamu nih so far selama 2 bulan ini kamu udah ngapain aja nih? Balik lagi ke tupoksi dari Duta Kesehatan Mental Indonesia ini. Jadi selama 2 bulan ini udah banyak sih mengedukasi masyarakat melalui konten-konten di Instagram gitu. Terus juga tentang live streaming di Instagram gitu, ngebuat poster dan sebagainya. Juga tugas visit gitu ke sekolah-sekolah. Nah, itu aku udah mulai coba buat mengedukasi masyarakat gitu, tentang kesehatan mental. Karena kan sebenarnya bukan cuma kesehatan fisik doang gitu yang perlu kita jaga kan, kesehatan mental juga perlu banget dijaga gitu. Karena sama-sama membahayakan jika itu tidak dijaga gitu. Makanya aku coba memberi tahu masyarakat terkait kesehatan mental gitu. Mental emang bener banget. Sekarang emang bener ya, kesehatan mental tuh kayak apa ya, sepenting itu kayaknya. Iya penting banget. Soalnya kan kamu tahu sendiri kan di Instagram kayak banyak banget yang ngomongin tentang mental illness gitu kan. Bener. Tapi menurut aku pribadi kayak kalau misalkan terlalu ngomongin kayak gitu, apa ya, mental kurang kuat gak sih? Kalau menurut kamu gimana?
Iya, mungkin kadang-kadang orang tuh emang sering sih di Instagram ngomongin tentang mental illness, kesehatan mental terganggu, khususnya di generasi kita. Tapi emang bener WHO tuh pernah riset dan bener banget di angkatan kita ini, di generasi kita itu paling tinggi gitu orang dengan kerusakan kesehatan mental gitu. Entah kenapa WHO juga bilang gitu. Tapi kamu tau nggak kira-kira faktornya itu apa aja? Kayak misalkan kenapa orang-orang kayak anak-anak Gen Z-nya yang generasi kita selalu kayak ngaitin sesuatu itu ke mental illness gitu. Oke, aku pernah baca beberapa tentang artikel tentang itu ya. Kenapa sih di generasi kita banyak banget gitu orang yang kena gangguan mental gitu daripada generasi sebelumnya. Sebenarnya itu ada beberapa gitu, karena ada sebuah ketegangan yang muncul gitu gara-gara kita kan di era globalisasi kan. Globalisasi. Benar. Era yang cepat banget berubah gitu, berkembang gitu. Yang dulu kita kalau main sama orang tua, sekarang udah dikasih gadget aja gitu. Nah, itu biasanya menimbulkan ketegangan gitu antara individu gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan mentalnya yang terganggu gitu. Betul. Itu dari teori yang aku baca lah di jurnal gitu. Apalagi kalau misalkan pas ngeliat medsos nge-compare hidup kita sama orang lain. Iya, bener, sering banget itu. Sering banget ya kan. Social comparison. Oh iya benar, social comparison. Tapi kamu kayak gitu nggak? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, kayak lihat teman yang udah lebih wah gitu kan, kayak aduh kapan nih gue begitu gitu. Makanya sekarang kamu ngejar kayak wah jadi duta nih, bagus nih. Betul banget. Tepuk tangan dong, keren. By the way, ada nggak pengalaman terkesan nih selama kamu ngejalanin selama 2 bulan nih? Oke, jadi ada, dan itu baru ini. Soalnya baru ini kan kita ngebuat sebuah event gitu, festival internasional juga festivalnya. Nah, di situ aku alhamdulillah terpilih menjadi ketuanya gitu untuk mengetuai acara itu gitu. Itu lumayan berkesan karena lumayan berat juga dan aku belajar banyak dari situ gitu. Nah, kan kamu kan udah nyebut nih, belajar banyak. Kira-kira manfaatnya apa aja? Kalau pribadi menurut kamu ya? Banyak banget sih menurut aku manfaatnya. Jadi aku sebutin beberapa gitu kan yang menurut aku berguna banget buat aku gitu. Nah, kayaknya dari awal aku belajar tuh aku udah kayak di awal aku mulai DKMI atau Duta Kesehatan Mental Indonesia ini, aku udah mulai belajar tentang gimana sih cara kita berkomunikasi menjalankan organisasi gitu. Karena juga di Duta Kesehatan Mental Indonesia ini juga aku jadi wakil 1 gitu. Jadi berbentuk organisasi juga, dan situ aku belajar tentang gimana cara menjalankan roda organisasi ini. Terus juga gimana sih cara mengedukasi masyarakat dengan baik gitu. Karena itu lumayan susah juga gitu. Memahami psikologi lebih dalam lagi gitu. Dan ini juga terbuka buat umum kan. Aku yang dari psikologi aja agak susah gitu mempelajari tentang gimana cara mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Dan juga ada banyak juga yang bukan dari psikologi gitu. Jadi kita sama-sama belajar bareng banget tentang psikologi gitu, tentang kesehatan mental gitu. Berarti komunikasi kamu dilatih banget ya? Iya bener, harus dilatih banget gitu, harus fast respon lah gitu. Betul. Apalagi terus juga nge-manajemen orang gak sih? Kan kamu kan ngajarin orang gitu. Apalagi yang mungkin nih menurut yang aku dengar dari kamu, kelas sosialnya mungkin di bawah. Ya nggak sih? Iya benar, biasanya gitu. Di bawah, misalnya di bawah kamu gitu kan. Terus kamu ada kayak harus menyesuaikan lagi gitu kan. Misalkan kamu nggak biasanya nih berhubungan atau komunikasi sama orang yang kayak gitu. Mungkin kamu punya chance untuk belajar. Iya benar banget. Untuk beradaptasi kayak gitu kan. Kan kamu nih, by the way kuliah kan di psikologi. Aku dengerin psikologi itu susah banget. Tapi ya maksudnya susahnya kayak seru kan. Ada kayak bikin artikel gitu, penelitian kan seru kan kayak gitu. Mempelajari tentang manusia lah gitu. Betul banget. Pemikiran secara psikologis. Nah, itu kamu ngebagi waktunya gimana selama 2 bulan ini? Kan kita kan udah habis UAS nih. Selama 2 bulan kan ada kayak prepare UAS gimana kalau menurut kamu? Jadi tadi dibilang, banyak sih stigma yang bilang kalau psikologi itu sulit gitu. Sebenarnya ya sulit-sulit menyenangkan lah. Kan nggak ada kuliah yang gampang juga kan. Sulit semua lah gitu, sama gitu. Jadi sebenarnya ya aku coba untuk manajemen waktu sih terkait tugas di kuliah gitu sama di sama di Duta Kesehatan Mental Indonesia. Jadi aku belajar dari semester 1 kan. Jadi kan itu biasanya ada yang bentuknya project, ada yang bentuknya tertulis. Nah kadang aku tuh yang project aku kerjain lebih dulu gitu. Terus yang tertulis baru kita mulai belajar buat tertulis gitu. Nah aku manajemen waktunya, dan untuk Duta ini mungkin dia kebanyakan kan malam gitu ya. Biasanya rapatnya dan sebagainya gitu. Kebanyakan kita tuh malam gitu, manage organisasinya. Nah aku coba pas malam tuh buat Duta gitu. Nah pas siangnya pulang dari kuliah aku belajar buat UAS gitu biasanya. Oke. Berarti cukup padat juga ya? Iya. Tapi ada nggak kayak tantangan terbesar kamu nih, menurut kamu yang paling gede gitu kan? Yang tadi sih yang aku jadi ketua buat acara festival internasional gitu. Karena lumayan sulit juga gitu mencoba memanage waktunya dan juga menjalankan organisasi ini gitu. Iya, soalnya gede juga ya, internasional. Juga soalnya, benar. Oke. Kira-kira nih yang mungkin yang terakhir ya, ada nggak kayak tips and trick lah untuk
sobat POV yang pengen jadi seorang duta gitu kan. Kan mungkin dari sekian banyak orang nih pasti kan yang pilih cuma mungkin beberapa doang kan. Atau bukan cuma satu kayak gitu kan. Ada nggak kira-kira? Oke, ini kita ngomongin duta secara menyeluruh ya, bukan duta kesehatan mental aja gitu. Sebenarnya duta di Indonesia itu banyak gitu, ada duta anti narkoba gitu, itu duta baca, duta kesehatan mental gitu, ada banyak banget. Karena duta ini banyak, menurutku cari yang seandainya kalian tuh mampu di situ gitu. Misalnya kalian mau masuk duta anti narkoba gitu, nah coba pelajarin tentang narkoba gitu kan. Terus juga misalnya duta tentang nasionalis, pelajari juga tentang gimana cara kita buat menasionalisme gitu. Nah, jangan kayak misalnya asal gabung aja gitu. Coba pelajari dulu tentang duta ini ngapain sih gitu. Tugasnya ngapain, tupoksinya ngapain. Nah, baru kita join gitu. Jangan asal join gitu. Ntar takutnya nggak ngapa-ngapain, situ bingung juga malah kan. Takutnya gitu. Soalnya banyak juga gitu kan orang awam yang masuk duta kesehatan mental Indonesia dan dari situ agak bingung gitu karena kurang paham tentang cara mengedukasi dan sebagainya gitu. Balik lagi kita perlu belajar pokoknya gitu. Oke, berarti mungkin kalau boleh aku highlight yang pertama itu riset dulu ya. Benar. Riset itu yang paling penting, walaupun kita background itu nggak ada gitu. Gak ada background, misalkan kita jadi duta narkoba yang tadi kita nggak pernah tahu narkoba itu seperti apa ya. Ya jangan sampai ya. Jangan sampai terus mungkin ya at least kita tahu bagaimana sih cara penanganan narkoba itu kayak gimana. Kalau misalkan kita ngomongin mental illness ya udah kita pelajarin. Kenapa sih mental illness itu jadi penting banget sekarang gitu. Betul. Nah, by the way ngomongin mental illness, aku pengen nanya. Oke. Karena kamu sebagai duta kesehatan mental, menurut kamu mental illness itu apa sih? Jadi mental illness itu dia sama apa namanya kesehatan mental gitu. Artinya sama tentang mental health itu dia kurang lebih sama gitu. Pokoknya sama-sama tentang kesehatan mental gitu. Kesehatan yang menaungi mental kita. Ya kan ada kesehatan fisik kan. Kadang kalau kita kena misalkan kena penyakit atau apa gitu, itu kan masuknya ke fisik biasanya kayak kanker, tumor dan sebagainya itu masuk ke fisik kan. Tapi ada juga yang namanya kesehatan mental gitu yang perlu dijaga juga. Mungkin kayak misalnya kita sering gelisah atau apa gitu. Itu kita juga perlu ke psikolog gitu. Misalnya kan pernah diimbau gitu pas aku dulu SD, kita tuh wajib ke dokter gigi setahun 2 kali gitu kan, buat mencegah gigi yang berlubang. Nah sekarang juga mungkin kita perlu gitu ke psikolog mungkin 2 tahun sekali atau 2 tahun 2 kali gitu untuk mencegah apa yang berlubang di hati kita gitu. Siapa tahu ada something yang rusak, nah itu kita cegah gitu. Takutnya ntar membesar gitu kan. Betul. Karena kan perlu dicegah. Iya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul banget. Iya benar banget. Makanya kalau misalkan kalau menurut aku sih kalau misalkan ada masalah ya udah kita ngobrol aja gitu kan. Ngobrol sama orang yang kita percayai gitu. Mungkin orang tua, sahabat, pacar kalau nggak punya ya udah enggak apa-apa. Oke, mungkin thank you banget Eksa udah datang ke POV. Keren banget udah sharing sama kita nih mengenai mental illness karena dimention lagi karena mental illness ini sangat amat penting ya. Penting banget karena dari kalau misalkan mental illness kita rusak nih amit-amit ya kan, ya bisa kemana-mana gitu, bahkan bisa mengaruhi orang di sekitar kita. Bener banget, iya bener. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk POV pada episode kali ini. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya nih terkait duta, terkait UPJ, bahkan boleh banget komen di bawah ini atau enggak boleh banget DM di Instagram kita nih, yaitu adalah upj_bintaro. Oke, so I'll see you guys on next episode. Dadah.